Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semit semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Karena pandemi ini kita itu harus benar-benar bisa menjaga pola hidup yang sehat, pola makan yang baik, pola tidur, makan vitamin, makan sayuran agar tubuh kita itu selalu kuat dan memiliki imun yang kuat itu. Baik, untuk episode kali ini benar-benar di episode kali ini tuh benar-benar menarik, sangat istimewa karena kali ini tuh saya ditemani dengan partner saya yang luar biasa, sosoknya perempuan, bukan sosok gaib. Beliau ini ternyata hobi bernyanyi, hobi bermain musik, dan hobi membaca buku gitu. Di antara pemuda-pemuda yang udah berhenti membaca buku, ternyata beliau ini masih suka membaca buku agar mungkin menambah ilmu pengetahuan dan wawasannya. Baiklah, adapun narasumber yang alhamdulillah kami pengurus OSIS telah undang dan beliau telah hadir di tempat ini. Dan yang pasti narasumber kita yang ini adalah narasumber yang benar-benar luar biasa, dan sosok beliau ini masih muda, usia 26 tahun, namun prestasinya itu udah nggak bisa diraguin lah. Dan yang jelas beliau ini akan memberikan kita inspirasi dan motivasi yang luar biasa. Baik, karena saya tidak ingin terlalu berlama-lama di sini sendirian, saya ingin mengundang partner baru saya yang sudah ada dari tadi. Baiklah, selamat datang untuk Lisna Siti Samroh Fauzia. Halo kakak. Halo. Apa kabar nih kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Kang Agung? Alhamdulillah baik. Nah ini teman-teman, partner baru saya ini gimana? Cantik? Iyalah. Oke kak, sebelum ke acara nih, boleh dong sapa-sapa dulu teman-teman. Oke, boleh. Halo teman-teman semua yang lagi nonton nih buat acara podcast ini. Tetap jaga kesehatan, Benar. jaga pola hidup, pola makan juga, terus tetap patuhi protokol kesehatan juga. Buat yang lagi belajar daring nih, semangat kerjain tugas-tugasnya. Nih kakak kalau gak salah nih, tadi kan saya bilang bahwa kakak ini ternyata hobi membaca buku. Apa sih alasan kakak ini membaca buku itu? Apa sih? Alasannya untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan gitu. Luar biasa. Oke, teman-teman, untuk di podcast kali ini kita telah membawakan tema dengan tema yang sangat luar biasa. Dan tema kali ini adalah Achieve Maghfirah with Happy Eid al-Adha for the character of the Islamic generation. Sangat menarik dan luar biasa. Dan yang jadi hal yang paling istimewa bagi saya itu, sekali lagi saya tekanin ini narasumbernya gitu, yang masih muda dengan segudang prestasi yang luar biasa. Dan nama beliau adalah Kang Zamzam Al-Ghifari SH. SH itu apa sih kak? Sarjana hukum. Waduh, masih muda udah punya gelar sarjana hukum. Yang jelas beliau ini tahu hukum dan tidak buta keadilannya. Dan ternyata beliau ini menempuh pendidikan formal dan non formal itu benar-benar bervariasi. Boleh dong kak sebutin dulu pendidikan formal beliau? Boleh. Untuk pendidikan formal Kang Zamzam nih, yang pertama beliau pernah sekolah di MI Pasawahan pada tahun 2005. Kemudian beliau juga pernah bersekolah di SMP 3 Banjarsari pada tahun 2008. Dan kemudian beliau bersekolah di MA Riyadul Ulum pada tahun 2011 di kota Tasikmalaya. Dan terakhir beliau pernah menempuh pendidikan di IAID Ciamis pada tahun 2016. Dan adapun pendidikan non formal beliau pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al-Huda Cigayam. Selanjutnya beliau pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Manbaul Karomah di kota Tasikmalaya. Dan terakhir beliau pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Ciamis. Ternyata beliau ini mencari ilmunya itu benar-benar bervariasi gitu. Ada di daerah Pasawahan, Banjarsari, Tasikmalaya, Ciamis gitu. Keren banget, keren jelas ini. Beliau ini benar-benar banyak referensinya gitu. Dan ternyata nih kak, biografi beliau ini beliau ini banyak sekali prestasi-prestasi yang telah beliau raih gitu. Di antaranya beliau ini pernah juara 1 pidato bahasa Indonesia tingkat nasional pada tahun 2010.
Kemudian beliau juga juara 1 drawing sekota Tasikmalaya pada tahun 2010. Dan selanjutnya beliau pernah juara 1 naskah novel remaja di Papres di Yogyakarta pada tahun 2013. Dan kemudian beliau juga juara 1 debat hukum Islam UIN Jogja tingkat nasional pada tahun 2013. Selanjutnya beliau juara 1 karya ilmiah Kemenang pada tahun 2016. Kemudian beliau juga pernah menjadi finalis Jakarta Comedy International Festival se-Asia di SCTV pada tahun 2019. Dan terakhir, beliau pernah juara 3 stand up comedy tingkat nasional Kemenang di Universitas Indonesia. Beliau udah punya gelar SH sarjana hukum, tapi ternyata beliau ini suka stand up comedy gitu, Iya. nggak kaku gitu, pokoknya keren lah, ini prestasinya keren-keren gitu, juara 1 debat hukum Islam di UIN. Aduh, keren banget. Dan ternyata nih di usia yang 26 tahun yang udah punya gelar SH, prestasi yang luar biasa, beliau ini bekerja sebagai dewan guru di Pondok Pesantren Darussalam Ciamis sekaligus menjadi CEO bilingual program SMA Plus Darussalam Ciamis. aduh, keren banget nih orangnya. 26 tahun loh, masih muda. Jadi saya itu ingat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Fastabihul khairat", yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Setelah baca prestasi beliau itu di usia yang muda udah jadi dewan guru, ini benar-benar jadi pacuan gitu buat diri saya pribadi. Wah, beliau bisa, kenapa saya enggak gitu. Baiklah, karena kebetulan narasumber udah datang juga, dan sebelum acara ini dimulai, kita tadi sempat briefing dulu, bicara-bicara di belakang, dan bicaranya singkat, namun dari pembicaraan itu udah membuat saya, wah ini orangnya benar-benar keren gitu. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita undang bintang tamu narasumber kita. Selamat datang untuk Kang Zamzam Al-Ghifari SH. Apa kabar Kang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Boleh sapa-sapa dulu Sobat Smith. Oke, oh ini Sobat Smith berarti namanya? Iya, Sobat Smith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Smith, ini pertama aku datang ke sini dan ternyata luar biasa, sambutannya keren banget dan yang prepare set segala macamnya masih, jadi tepuk tangan dong untuk semuanya teman-teman, keren sekali. Terima kasih Kang. Oke. Nah ini Kang, sebelum ke pertanyaan yang telah kita buat, Oke. saya itu ingin menanyakan satu hal yang menjadi keluh kesah saya gitu selama pandemi ini. Ternyata banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa COVID-19 ini tuh adalah konspirasi. Oke. Bahkan saya baca beberapa artikel, entah itu di YouTube atau di mana, Oke. itu orang ada yang berteori bahwa COVID-19 ini tuh ternyata adalah senjata nuklir yang meledak dan tersebar Oke. sampai akhirnya itu ternyata itu adalah virus gitu. Terus ada yang mengatakan bahwa bumi ini udah tua dan wajar, katanya udah ada pandemi, jadi kayak ngeluarin zat-zat itu dan itu dinamakan virus. Nah, entah itu benar atau enggak, yang jadi pertanyaan bagi saya itu, Kang Zamzam pribadi nih lebih pro terhadap orang yang mengatakan bahwa pandemi ini itu konspirasi atau lebih pro terhadap orang yang mengatakan bahwa emang COVID-19 itu ada gitu. Oke. Wah, politis sekali ya. Ini kita coba ngobrol aja sejauh pencercapan yang aku tahu. Ini nggak apa-apa kayaknya, karena ngobrol jadi ada uzur, jadi aku lepas aja kayaknya ya. Nah, karena barusan protokol kesehatan teman-temannya bagus kok. Aku ngobrol dari sudut pandang. Tadinya aku semacam ngekip sebenarnya karena ini personal, takutnya kayak semacam kayak nanti takutnya nge-influence teman-teman, padahal nggak usah, ini cuma just my opinion aja. Virus itu sebenarnya di bumi itu jauh lebih banyak daripada jumlah galaksi di antariksa. Jadi kalau kita ngomong Earth itu adalah rumahnya virus, I think that true, itu adalah benar karena jumlah virus di bumi itu banyak. Adapun aku ngibaratinnya gini ya, aku walau alam itu bukan ranah saya untuk ngejawab ini konspirasi atau ini murni memang bumi yang bikin. Tapi kalaupun iya, mungkin for example something like that. If you have, dog, kalau teman-teman lihat anjing dan dalam tubuhnya banyak kutunya, dia akan kayak semacam gigi brig, I don't know how to say gigi brig in bahasa. Iya, jadi dia kayak semacam ngegerakin tubuhnya supaya kutunya pada ngilang. Aku pikir kondisi bumi itu sudah manusia itu sudah jadi borok di muka bumi itu. Maksudnya tambang, illegal logging, terus pencemaran laut segala macam.
ekologi, semuanya sudah tidak balance, kita sudah tercerabut dari alam. Jadi kalau misalkan bumi marah dan dia ngeluarin virusnya supaya manusia jumlahnya nggak terlalu banyak, menurut referensi ekologi itu mungkin sah ya. Tapi kalau saya berpikir dari segi humanisme, saya akan jahat ngobrol itu karena seolah-olah saya mengizinkan untuk virus itu ada dan biarin orang-orang meninggal. Jadi saya mirip-mirip Thanos nantinya. Ya kita ngizinin untuk nge-snap sebagian makhluk hilang supaya bumi tetap bersih. Jadi sebenarnya itu bukan ranah saya untuk jawab apakah itu konspirasi atau mungkin itu memang bumi yang bikin. Tapi lebih ke ini sih Abang, lebih ke talk to yourself, lebih ke peringatan diri aja. Kalau bumi marah, it's okay. Berarti emang kita yang bikin gara-gara. Emasnya kita keruk, lautnya kita cemari, gunungnya kita keruk habis. Jadi kalau misalkan bumi marah dengan cara ngeluarin virus supaya jumlah manusia nggak terlalu banyak, ya kita harus ini. Konspirasi juga gitu, berarti kita yang harus introspeksi. Aku pikir apapun yang terjadi, baliknya ke kita, diri pribadi. Kayak gitu-gitu sih. Dan sebenarnya itu pendapat masing-masing ya kan? Oke, pendapat masing-masing. Tentang hal ini baik itu konspirasi ataupun nyata. Yang penting kita harus tetap jaga pola hidup, tetap patuhi protokol kesehatan dan juga tetap patuhi aturan-aturan yang udah dikeluarkan pemerintah. Nah itu yang jadi bagus. Jadi betul Abang tadi, sebenarnya tugas utama kita adalah protect ourselves and protect our soul, ngejaga diri dan ngejaga baik itu secara hardware ya ataupun secara software, secara batin. Justru hikmahnya COVID-19 kita ibadah tuh sekarang tuh kayak nggak boleh meriah-meriah gitu. Kita lebih tahu apa yang kita rasakan, ibadah tuh jauh lebih syahdu kayak gitu, terus kita juga jauh lebih harus didekatkan dengan batin kita sendiri, dan itu jadi media introspeksi diri yang baik menurut aku. Jadi kunci utamanya adalah taati peraturan yang ada. Adapun teman-teman pikirannya kemana, I think whatever ya, terserah kayaknya teman-teman. Ya di balik di balik semua yang terjadi ini yang pasti kita gak boleh seudon terhadap pemerintah. Yang jelas pemerintah itu telah melakukan upaya yang terbaik. Iya, itu bentuk ikhtiar. Untuk negara Indonesia gitu. Oke, sangat luar biasa sih. Baik Kang, jadi untuk selanjutnya nih pertanyaan yang sama juga menjadi keluh kesah saya pribadi gitu. Oh, berarti questionnya di awal. Oke, nggak apa-apa, sengaja. Makanya tadi aku bilang kan teman-teman, ini mau di awal apa dari whatever, terserah, biar responnya natural. Biar jawabannya nggak disiapin gitu. Ini Kang, saya ingin menanyakan, Akang sebagai CEO gitu, mengajar beberapa murid, santri, 2 tahun nih Kang, pandemi gitu kan, jalani Idul Adha, Idul Fitri, dengan kondisi yang seperti ini. Bagi Akang pribadi itu yang mungkin ya biasanya ngajar murid-murid, ngajar santri-santri, dengan adanya pandemi ini, apa sih perasaan Akang tuh? Apakah biasa aja atau jadi kayak, aduh ada kurang serat nih atau apa nih Kang? Ya bener-bener Abang, bener. Ada touch yang hilang karena proses belajar mengajar itu harus touching kan, harus ada interaksi, harus ada kontak mata, harus ada. Jadi ketika daring yang ada tuh kita nyerahin tugas doang. Kita susah untuk ngasih. Kita mungkin bisa ngasih, teman-teman ada video bagus nih untuk motivasi, tapi just like that gitu. Nggak ada interaksi lebih dalam. Jadi ya lumayan sedih juga. Jadi ya udah, terus beberapa pekerjaan sebenarnya aku nggak cuma maksudnya sekolah, terus suka kadang bikin content creator juga di Wonderful Indonesia kayak gitu-gitu. Dan sekarang itu kayak selama pandemi ya banyak yang keskip sebenarnya. Jadi ya gimana, tapi karena kondisi sekarang saat ini kayak gini kan, jadi ya udahlah kayak tadi aja. Mau nggak mau. Cuma yang jelas ada value yang hilang sih kalau misalkan sekarang ngajar jadi bentuknya daring. Ya betul sekali. Oke, untuk pertanyaan saya itu mungkin dari Kalisna nih. Oke. Jadi gini nih Kang, untuk langsung masuk ke materi. Oke, boleh. Jadi gini nih Kang, saya kan punya temen nih. Oke. Nah, orang tuanya itu kan udah meninggal. Nah, teman saya tuh pengen banget berkurban, tapi atas nama orang tuanya yang udah meninggal itu. Nah, di dalam Islam itu bisa gak sih Kang berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal? Nah, sebenarnya ini bab fikih ya. Mungkin akan lebih bagus kalau pemuka agama yang langsung ngobrol tentang hukum fikih. Tapi kalau misalkan ini bentuknya literatif dan diskusi, aku pikir nggak apa-apa. Nah, sebenarnya ada kaul yang kuat, ada yang wakilah. Wakilah itu sebagian kaul yang ngobrol. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang bagusnya sih masih hidup. Nah, teman-teman kalau berbicara masalah fikih itu kan dia duru mal ilah, berputar sesuai dengan kondisi, waktu, situasi dan
zaman. Fikih itu bukan tauhid yang harus mutlak dan tidak boleh taklid. Kalau fikih selama imamnya sahih itu kita masih boleh taklid. Nah, itu sangat banyak referensi tergantung situasi dan kondisi. Nah, kalau teman-teman pengen yakin, teman-teman coba cari di dalam Bi'anatul Thalibin atau dalam kitab Al-Bajuri. Dan sekarang karena teman-teman punya internet, aku pikir bisa di browse kok, bisa di browsing. Dan untuk teman-teman itu, untuk jawaban mutlaknya, menurut aku ada wakilah. Wakilah itu ada sebagian ulama yang membolehkan. Akan tetapi ucapanku takut jadi fatwa. Nah, itulah kenapa aku sangat lumayan menghindari obrolan yang berbau fundamentalisme agama. Biarkan saya menjadi sudut pandang aja, adapun yang mengetok halal haram sah, ada ulama-ulama yang memang kompeten di bidangnya. Yang memang apa ya istilahnya, koheren di bidangnya. Sementara aku sebagai akademisi dan entertain, aku lebih suka ngasih sudut pandang aja sebenarnya. Ngasih sudut pandang aja. Jadi lebih enak ke ustadz-ustadz yang famous sekarang yang ada di ini juga jauh lebih mantep mungkin. Kalau boleh tahu, Akang ini suka sama ustadz di Indonesia tuh ustadz siapa sih kalau boleh tahu? Oke, nggak apa-apa ya, personal ya. Ini selera aku pribadi. Teman-teman juga setiap ulama tuh bagus banget ya, keren-keren. Karena ibaratnya apa ya? For example something like kalau ada di restoran tuh ada ikannya tuh ada yang digoreng, dipepes, dibakar, ya terserah kita kan memilih yang mana. Jadi sekarang ulama Indonesia variatif dengan nada bicaranya juga keuntungan juga karena orang Indonesia umat Islam bisa milih ini fansnya kemana. Kalau aku pribadi senangnya Buya Syakur sama Gus Mus sama Cak Nun. Dan saya itu benar-benar setuju sama perkataan dari salah satu konten kreator YouTube yang bernama Muslim. Itu pernah bilang bahwa dia senior aku di stand up. dia pernah bilang bahwa setiap ulama atau habib atau apa ya pemuka agama itu adalah obat bagi mereka yang emang benar-benar serak gitu. Kadang kita ngelihat beberapa ulama yang ya mereka baik gitu, tapi kadang kurang dengan diri kita itu karena kan tergantung kita mengenal Islam itu dari awal seperti apa. Kalau misalkan mengenal Islam itu dari awal cinta dan kasih, ketika ada ulama yang menyebarkan berdakwah benar-benar secara kental tentang cinta dan kasih, ya mungkin dia akan condong ke situ. Kalau dia kenal dengan Islam karena toleransi, ya mungkin orang tersebut ketika ada ulama yang sebarkan dakwah tentang toleransi, mungkin dia akan condong ke situ. Jadi saya benar-benar setuju dengan perkataan Muslim bahwa ya setiap ulama itu semuanya bagus, tergantung diri kita, dan ulama itu adalah obat bagi diri kita sendiri gitu. Jadi kayak apa ya, saya suka sama ini tapi bukan berartian sama ulama ini jadi benci gitu. Betul, dan itu simbol kedewasaan. Makanya punya diksi yang sangat bagus di Islam, yaitu wallahu alam bisawab. Nah, karena kadang-kadang kita sebagai orang yang merasa punya ilmu, kita selalu mendominasi kebenaran. Betul. Seolah-olah kita yang paling benar. Padahal ketika orang sudah nyampe makom tertentu, everything is true, tergantung sudut pandang mana. Cuma kita kan harus punya the best explanation kalau kata William. Jadi yang kita pilih itu yang paling benar menurut kita, tapi kita nggak nyalahin atau ngafirin tafsir orang lain gitu. Ya, baik Kang, nih untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya makna dan kaidah dari berkurban itu apa sih Kang? Ini mungkin yang agak panjang ya. Soalnya barusan pertanyaan tadi benar-benar spontan di sini, jadi aku nggak tahu bakal nanya apa. Jadi benar-benar short jawabannya. Tapi kalau sekarang aku karena temanya di chatin sama Bunga ya, tim kreatornya, ngobrolin apa, temanya panjang banget tadi. Apa? Judul spesifiknya, aku cuma nangkap value-nya aja sebenarnya. Cuma kalau judul spesifiknya panjang banget. Kayak membentuk karakter generasi Islam Muslim gitu. Siap ya. Teman-teman, jadi gini, value yang kita dapat dari berkurban untuk ini kan judulnya tentang Muslim Millennial Generation. Sebenarnya value yang menarik sih, kurban itu ya, talking about love, berbicara masalah cinta. Sekarang kau ngobrol agak panjang mungkin ya. Iya, silakan. What do you think about love? Cinta itu apa sih menurut teman-teman? Ya, kayak di dalamnya itu kan terdapat kasih sayang gitu, ya kan? Ya, kayak gitu mungkin. Iya. Gak apa-apa, itu oke. Whatever. Bisa ngejauh sih.
Iya, kadang kita kan selalu ngobrolin itu dan soal akrab kan cinta padahal kita sendiri definisinya apa ya cinta. Nah, kita ngobrol ke teori yang tua dulu ya. Menurut Plato kan filsuf Yunani yang paling tua tuh Socrates, Plato sama Aristoteles. Dan mau nggak mau itu juga diadaptasi sama Islam. Makanya Al-Farabi mengadaptasi itu. Kalau Kristen tuh sama Thomas Aquinas nurunnya. Dan kita punya ilmu mantik dan itu turunan dari Aristoteles. Jadi Islam tuh sangat akrab dengan filsafat. Makanya kita punya Ibnu Tufel, seorang cendekiawan muslim, pengarang novel filsafat pertama di dunia, berjudul Hai bin Yaqdhan yang diadaptasi oleh Hollywood yang judulnya Mowgli, film Mowgli. Nah, jadi kemana-mana. Plato bilang bahwa cinta itu ada dua jenis. Yang pertama ada eros, yang kedua ada agape. Eros itu artinya dewa Eros. Kalau teman-teman suka nonton film romantik, suka ada peri bayi telanjang terus bawa panah gitu. Itu namanya dewa Eros, dewa cinta. Jadi kalau dia manah, abang sama teteh langsung jatuh cinta gitu. Nah, cuma Eros ini sebenarnya bukan cinta, ini asmara. Beda ya. Berarti Eros ini asmara, agape itu cinta. Nah, Eros ini asmara itu bedanya sama cinta. Asmara itu adalah tubuh. Dia itu sublimasi dari hormon testosteron, sublimasi dari seks, maaf ya. Makanya kalau kita asmara itu definisinya ketertarikan lawan jenis. Bogoh itu bukan cinta, bogoh itu asmara. Dan mau nggak mau itu sublimasi dari seks, efek daripada hormon testosteron. Dan itu punya range waktu dan sangat lahiriah. Makanya kalau teman-teman bogoh atau asmara pasti pengen touching, pengen nyentuh, pengen hold dan lain-lain, pengen kissing dan lain-lain. Karena itu mau nggak mau sublimasi dari seks. Jadi bogoh itu bukan cinta, itu namanya asmara, ketertarikan lawan jenis, dan itu efek dari hormon. Dan itu punya range waktu. Jaraknya cuma 4 tahun hormonnya habis. Jadi kalau teman-teman punya pasangan dan tiap pagi bilang I love you, good morning atau good night, gitu-gitu, itu setelah 4 tahun habis hormonnya dan nggak deg-degan lagi. Teman-teman I love you terlalu sering ya. Jadi terlalu verbal. Udah mulai beradaptasi atau enggak, hilang aja. Oh, hilang. Yang awet itu rohmah, kasih sayang itu awet tuh. Cuma deg-degannya udah nggak deg-degan lagi, asmaranya udah hilang. Dan kalau si cowok nggak ngupgrade ke rohmah, maka cowok akan nyari eros yang lain, cinta-cinta yang lain. Ya gitu. Makanya itu perselingkuhan ada, boring dalam love itu ada. Bahkan naudzubillah ketika pernikahan, kalau si cowoknya tidak ngupgrade dari mahabbah ke arohmah, maka dia terus poligami kayak gitu. Makanya ayat poligami itu bukan ayat anjuran, itu ayat batasan. Biar cowok itu nggak membabi buta. Kaisar Cina ceweknya berapa? 2000. Laki-laki di Arab zaman Rasulullah dulu atau pra-Rasul juga istri itu bisa diambil sebanyak-banyaknya kayak barang aja. Makanya fankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' itu batasan untuk laki-laki tidak memberi makan egonya terlalu banyak. Karena eros itu gitu, 4 tahun habis nyari lagi, habis lagi. Sementara di kisah Nabi Ibrahim itu true love, cinta sejati. Dan cinta sejati itu bukan eros, tapi tingkatan kedua, namanya agape. Agape itu true love, cinta sejati di luar batas ketubuhan. Contohnya gini deh. Ada Jerman couple kalau nggak salah ya, orang Jerman yang udah pacaran lama, udah 7 tahun. Tiba-tiba sebelum nikah ceweknya dia ke banjur Cipanas gitu, dan bengetnya jadi jiga kuntilanak gitu. jadi udah nggak cantik lagi. Tapi si cowoknya tetap cinta dan nikah dan punya anak 2 dan hidup bahagia. Berarti cintanya sudah di luar batas ketubuhan. Sudah agape, sudah true love, sudah arohmah. Cinta yang sudah whatever, ya banget kamu mau jiga kuntilanak, mau jiga ya terserah gitu whatever, karena cintanya sudah di luar batas tubuh. Jadi ketika teman-teman falling in love, karena aku berbicara di depan teenager, di depan remaja, dan masih nuntut kamu diet dong, kamu putihan dong, pakai skincare dong, itu bukan love, itu asmara. Maaf. Dan asmara itu bukan cinta, itu sublimasi dari nafsu. Lebih ke memandang fisik gitu ya kan? Iya. Makanya kalau teman-teman falling in love sangat panas hawanya. Beliin aku bakso dong, ngambek dong, protektif sangat. Kamu lagi wah pusing karena berbau tubuh. Dan kamu tuh harus milikku. Padahal true love itu membebaskan. Plato bilang, kalau kamu mencintainya, kamu akan membebaskan dia berbahagia. Dan kalau kamu mencintainya, kamu akan melindungi dia termasuk dari dirimu sendiri.
Jadi cinta yang murni itu menurut Plato itu cinta yang bertepuk sebelah tangan. Karena aku hanya mendoakan dia dalam tahajud, dalam sholat, dan kita tidak berharap apa-apa. Iya. Biarkan dia menggapai cita-citanya. Aku akan baik, dia akan baik, dan kita mungkin akan bertemu ketika sudah pantas. That's it. Iya. Tidak ada love-lovean, maksudnya tidak ada bobogohan. Aku pikir poin utamanya di sini. Dan sayangnya adalah agape ini atau true love ini itu tidak terjadi di relationship, tapi di hubungan orang tua dan anak. Oh. Dan Ibrahim itu, kisah ini bercerita tentang cinta. Cintanya kepada Allah dan tidak memandang ini anakku loh. Dan Nabi Ismail itu kan ditunggu lama ya oleh Nabi Ibrahim karena ini nggak punya anak Iya, betul. terus nih. Iya. Terus akhirnya ketika Allah suruh dikurbankan, Nabi Ibrahim galaunya kan mungkin Iya, betul. dahsyat kalau kita kan. Cuma Sebagai karena ayah lagi. sebagai ayah. Cuma karena kecintaannya kepada Allah, dan itu bukan bentuk cinta yang hardware, Betul. bukan bentuk cinta yang sublimasi. Maaf aku tadi bilang tadi, itu bentuk true love. Cinta yang di luar batas ketubuhan. Cinta pada Robnya, cinta orang tua pada anak, cinta sahabat, cinta guru murid, tentang cinta. Dan dia rela mengorbankan putranya. Dan setelah itu ternyata Allah ganti dengan Gibas, dan putranya masih tetap hidup. Jadi ini adalah bercerita tentang kalau kamu mencintai dalam orang tua murid, selain cinta yang relationship, termasuk cinta kepada Rob kita, Betul. maka kita tidak akan hitung-hitungan. Gini deh, kalau misalkan teman-teman falling in love, jatuh cinta, kita kan selalu hitung-hitungan tuh kayak, oke, kamu ngasih aku bakso asal kamu ngasih aku apa gitu. Iya, itu bukan love, itu asmara. Dan kita ke Allah tidak begitu harusnya. Jadi sayang banget sih kalau kita, ya Allah aku udah sholat, udah duha, tapi duitnya nggak ada. Kita tuh kayak jadi jual beli gitu sama Betul. Allah. Iya, iya. Padahal kalau kita sudah true love, ya Pasrah. monggo orang semuanya milik Allah kok. Iya, iya. Dan aku lakukan ini karena cinta. Iya, betul. Dan Robi Al-Adawiyah juga bilang, ya Allah kenapa sih meski harus ada surga dan neraka gitu. Karena itu mengganggu spiritualitas. Itu makomnya beliau ya. Kita kan belum nyampe ya. Dan nggak apa-apa juga kalau teman-teman beribadah karena pengen surga, it's okay. It's okay, itu normal. Tapi kalau kita sudah mengupgrade, ya aku beribadah, sholat, puasa karena love. Jadi kisah kurban ini, value yang paling dalam yang mungkin yang aku notice adalah tentang about love. Dan aku pikir anak-anak muda sekarang harus notice tentang itu. Dan mulai dari sekarang dia bakal tahu bahwa ini kayaknya bukan love deh. Ini asmara, hanya sublimasi dari seks, sublimasi dari hormon, dan ini juga punya range waktu, dan ini memenjarakan aku kok. Jadi if you have girlfriend, you just say for her, kalau kamu mencintaiku, bantu aku gapai cita-cita ya. Kita skip dulu, kamu gapai cita-citamu lebih sukses, aku juga akan begitu. Nanti kita akan ketemu kalau kita sudah sama-sama pantas di usia yang pantas dengan keilmuan yang pantas. Beres, dan cinta itu akan jadi indah. Jadi kalau udah ke tahapan yang benar-benar paling atas tuh benar-benar pasrah ya. Jadi ya udah gitu. Dan satu sudut pandang yang saya ambil tuh kan jadi apa ya? Benar yang Akang sebutin bahwa sebagai generasi muda yang menjadi penerus bangsa ini ternyata banyak sekali mohon maaf sebelumnya yang kayak pemerkosaan lah dan lain sebagainya. Ya mungkin karena mereka belum tahu makna yang sebenarnya gitu, bahwa cinta itu seperti apa sih. Iya. Dan waduh abang, terima kasih aku sudah ada kesempatan untuk ngobrol ini. Karena ini for millennial generation kan. Bukan kalau untuk pengusaha aku beda lagi, nggak bakal ngambil value ini. Ya tentang ngobrol tentang apa ya, tentang business management, tentang ngobrol tentang tata cara kurban yang sehat, kondisi hewannya harus kayak gimana gitu-gitu ya. Cuma karena ini untuk for millennial generation, terutama untuk anak-anak pemuda-pemudi muslim, maka value ini yang diambil. Bahwa ya itu tadi, anak-anak tuh atau masa remaja tuh kita bingung membedakan mana yang cinta, mana yang asmara. Sehingga kalau ada gertakan dari cowoknya, kalau kamu mencintaiku, kamu harus lakuin ini. Dan ceweknya takut karena dianggap tidak cinta. Padahal kalau ada gertakan itu, you just say, enggak, kamu enggak cinta, itu asmara. Dan itu, maaf, dan itu konotasinya buruk gitu. Apakah Islam berbicara itu? Ya, Al-Farabi juga bilang begitu. Kalau teman-teman kenikahan ya, suka ada istilah sakinah, mawadah, warohmah. Iya. Sakinah tuh artinya sebenarnya urutannya adalah menurut Al-Farabi mawadah dulu. Mawadah itu artinya asmara. Jadi ya bolehlah kita nikah landasannya karena cinta kan, maksudnya karena dia cantik, it's okay, karena itu juga penting untuk keturunan. Tapi
itu ada range waktunya tadi. Waktunya kalau udah 4 tahun, 6 tahun hormonnya habis, kita sudah nggak deg-degan lagi lihat istri kita yang sah. Kalau cowoknya nggak ngupgrade ke arohmah ini true love ya. Cinta yang sejati, kanya'ah. Makanya kalau sudah nikah dan sudah aki-aki ini dan tinggal di gubuk berdua, itu sudah true love. Sudah nggak lihat lagi fisik, sudah nggak mandang lagi bentuk tubuh. Mau kamu jadi badak, juga hulk, whatever gitu, terserah. Karena sudah tidak mandang lagi fisik, sudah true love. Dan di-upgrade lagi ke tingkat as-sakinah. Maaf tadi arohmah. As-sakinah itu bentuk ketenangan batin. Ketika pasangan itu sudah saling melengkapi. Makanya Al-Farabi bilang urutannya adalah mawaddah, arohmah, as-sakinah. Terakhirnya adalah bentuk ketenangan. Dan aku pikir dalam kisah kurban itu yang aku jadi notice adalah bagaimana kita bisa berpikir tentang true love, cinta yang sejati. Dan kalau saya pribadi mengilustrasikan kalau posisi saya ketika ada seseorang yang true love terhadap saya sendiri, itu menjadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Kebayang abang ada seseorang yang true love ke abang, dia tuh tahajud bangun, dia nada rusin ngedoain abang di masa depan bakal jadi orang sukses, dan abang nggak tahu. Dan tahu-tahu di masa depan abang ketemu dia, dan ketika halal abang curhat. Wah, itu akan jadi indah sekali kan? Dan itu jauh lebih indah daripada teman-teman mau motor, mau coklat, dan happy Valentine bobogohan di kebun eri dan iya dan iya kan? Jadi sebuah benar-benar momen yang udah iya. Dan itu sangat tersirat sebenarnya di kisah itu, bahwa kalau kita mencintai Allah, kita tidak akan hitung-hitungan karena ini true love. Kita kan suka gitu, ya Allah aku sudah puasa, sudah ini mana nggak ada uang di handapun sajadah, nggak ada gitu. Sama Allah aja kita hitung-hitungan, ke manusia apalagi kan gitu. Jadi sebenarnya cinta itu bukan masalah tentang timbal balik ya? Iya, bukan. Matahari mencintai bumi itu true love ya. Karena bumi nggak nyinarin balik. Orang iya tugas. Ini aku karena Allah nyuruh ini, kata matahari, ya aku ngelakuin ini karena cinta. Bumi mau nyinarin balik, enggak, bukan masalah. Jadi kita aku sayang banget sama orang itu. Doain tiap sholat, cukup, that's it. Dan kita tidak berharap apa-apa, that's it. Karena kalau itu ada timbal balik, kita jadi gelisah gitu. Aku kan udah ngasih ini, ada tuntutan dan jadi menyiksa. Betul. Love itu kan nggak menyiksa, cinta itu membebaskan. Itu mungkin berarti banyak sekali remaja-remaja yang depresi itu mungkin karena asmara itu. Dan itu yang sad boy. Iya, sad boy itu kan asmara, menuntut. Dan dia sibuk memperbaiki yang pakai filter, cerahkan, kecilkan pipi, tebalkan rambut, pakai efek matahari. Saking iya kan, filter itu kan macam-macam untuk untuk dia notice bahwa aku hebat, capek kan, seperti itu, capek. Jadi emang benar-benar mendalam banget ya makna dan kaidah berkurban, apalagi kita nambah ilmu nih tentang true love gitu. Iya. Jadi aku ngambil value-nya ke sana karena ini for nilai Muslim generation. Kalau boleh nanya nih secara pribadi, apakah Akang pernah true love terhadap seseorang? Akang itu proses menuju itu. Itu ternyata is very hard. Aku sudah punya Beyonce, sudah punya tunangan, dan kita tuh ketemunya paling lebaran 1-2 kali. Jadi setahun tuh sekarang kita long distance relationship. Enak aja gitu, dia sibuk dengan karyanya, aku juga sibuk dengan karyaku. Nah terus ketemu kemarin pas hit bahan, ketemu lagi mungkin lebaran. Jadi emang kita jarang sekali untuk ketemu, untuk nge-keep sebenarnya, untuk nge-keep bahwa kita akan tumbuh, dia juga akan tumbuh. Seru loh, asik. Biar nanti pas nikah tuh banyak kejutan-kejutannya. Asik kan? Kalau tiap hari ketemu, tiap minggu ketemu kayak terlalu flat kan? Iya nanti flat. Karena ya kita punya itu, kita punya mawadah yang sayangnya ada range waktu. Keren. Nah kita bisa ngobrol santai kok. Aku takut kepanjangan nih, sok santai aja. Terus aku ngomongnya suka kecepetan, jadi sorry kalau. Gak apa-apa. Aduh ya Allah. Saya dari itu benar-benar ngeilustrasinya ketika ada seseorang yang true love gitu. Aduh. Indah banget ya. Ya. Gitu. Dan itu butuh perjuangan kok, susah. Aku juga bukan wali yang bisa kayak gitu. Betul. Ini hanya referensi yang aku baca dan aku nyoba terapkan itu pelan-pelan, dan ternyata asik kok, asik, dan itu sangat bisa. Teman-teman gini ya, dalam anatomi tubuh itu, anatomi tubuh manusia, semua anggota tubuh itu menua. Sel, rambut, jaringan, otot, tulang. Rambut tuh bakal mutih terus botak gitu lama-lama.
terus gigi juga bakal rontok. Ada satu anggota tubuh yang nggak bakal tua, yaitu mata. Orang yang matanya nggak katarak, dia bakal terus jernih gitu sampai dia tua. Dan mata itu bisa mengandung filosofi, ekofeminisme, segala macam psikologi juga dalam mata. Makanya orang nggak bisa ngebohong lewat mata. Dan mata ini menjadi salah satu pintu ukuran cinta. Jadi ketika seseorang menikah dan punya anak 4 atau 5, tapi matanya nggak pernah ketemu, ada something wrong di sana. Kita sama orang tua, ibu selamat hari ibu bla bla bla, tapi mata kita jarang ketemu sama ibu, ada yang salah dalam hubungan itu. Guru sama murid juga, kalau kita jarang ketemu, beda kan? Abang misalkan ketemu sama orang best friend, dari kejauhan tak mata teh, wah, Benar-benar. atau abang jatuh cinta sama seseorang, ketemu mata 2 detik, deng, langsung nyentuh kan? Beda ketika teteh atau abang nih kesel sama seseorang, jauh banget, matanya ketemu, langsung kita pengen. Iya, mata itu nggak bisa bohong. Dia Betul. itu, dan itu jadi ukuran cinta. Jadi kalau kita punya seorang yang dicintai dalam artian yang bukan relationship ya, orang tua atau guru atau sahabat, mata kita sering ketemu nggak? Kalau mata kita sering ketemu berarti sehat hubungannya. Kalau kita ngaku dia best friend tapi mata kita pas ketemu agak ngegerjet, berarti ada something wrong dan harus dibenarkan. Gitu. Takut kepanjangan nih, boleh nanya lagi atau mungkin waktunya sudah habis. Ada yang mau itu yang Q&A. Oke, boleh. Siap. Jadi gini nih Kang, kita Oke. tuh kan ada beberapa pertanyaan gitu kan dari Oke. teman-teman nih yang ngirim lewat Instagram. Oke. Ya. Jadi kita 2 hari yang lalu tuh udah ada open Q&A di Instagram Postmeet. Oke. Dan kita mau mengambil beberapa pertanyaan aja nih Kang untuk dipertanyakan kepada Kang Jam-Jam pribadi. Mau yang mana nih? Bentar. Oke. Gini, ada yang bertanya dari siapa ini namanya? Apakah ada teori atau istilah mencintai dalam diam dan cara muslimah mencintai dalam diam bagaimana? Waduh. Yang tadi sih udah kayaknya. Pas banget ya. Kayak udah kebahas. Ya udah kebahas. Berarti skip Dengan, berarti. kayak dengan cara tadi ya, ar-rahmah atau true love tadi atau Oke. agape tadi. Caranya begitu teh. Aduh, apa lagi? Ada nggak? Oh ya mungkin ini agak Boleh. apa ya? Boleh. Aku Jika- sambil minum kayaknya. Oh, silakan Kang. Silakan Kang. Jika kita belum akikah nih Kang, apa yang harus didahulukan? Apakah akikah dulu atau kurban dulu? Akikah dulu. Akikah dulu. Oke. Akikah juga kaulnya banyak ya. Ada wakola, ada wakila. Kalau wakila tuh akikah tuh kadang sebenarnya nggak hewan yang gede pun, yang penting ada damun, ada darah. Hewan yang kecil. Kaul yang lemah mengatakan ayam pun boleh, tapi kaulnya lemah banget di kita, Betul. kayaknya nggak masyhur. Oke. Jadi benar-benar di pertemuan kali ini tuh saya mengenal true love gitu ya. Yang tadi benar-benar saya yang jadi wow banget bagi saya tuh yang ketika saya mengilustrasikan bahwa posisi saya tuh ada seseorang yang Iya. Iya, kayak gitu. keren banget sih Kang. Jadi saya mengerti gitu, oh ternyata mungkin banyak sekali generasi-generasi negara Indonesia ini yang mohon maaf yang agak kesamping gitu ya karena tidak mengetahui gitu Oke. makna dari cinta yang sebenarnya itu seperti apa. Mungkin banyak yang masih menjalankan ya itu yang tadi Kang Jam-Jam bilang itu hanya asmara yang ya jangka waktunya Iya. masih Oke. Dari teman-teman mungkin ada, dari pribadi nggak apa-apa, spontan aja. Kalau ada, kalau nggak ada, it's okay, nggak apa-apa. mungkin Curhat juga boleh. Nggak apa, ini lebih asik kan, lebih manusiawi, Betul, nggak betul. kita nggak kaku, kita enak aja gitu. kalau bagi saya pribadi nih Kang ini Ha-ha. bertanya, tapi ini agak ke ranah yang berpolitik. Nggak apa-apa, santai Nggak aja. Nggak apa-apa. Sebagai generasi penerus bangsa, ya banyak sekali kan pemuda-pemuda di luar sana yang mereka itu nggak respect terhadap pemerintah yang apaan sih gitu. Apalagi kan PPKM diperpanjang nih. Banyak sekali orang yang mendiskriminasi para pemerintah. Wah ini pemerintah gak ngerti nih bahwa negara Indonesia tuh nggak perlu yang kayak gini, perlunya itu gini. Nah, bagi Akang pribadi menanggapi pemuda penerus generasi bangsa ini dengan orang-orang yang nggak respect terhadap pemerintahan, sedangkan kita tahu bahwa pemerintah ini setidaknya telah melakukan upaya yang terbaik buat negara. Bagaimana sih kan
mendapat Akang Sri pribadi? Aduh, ini mau ngomong masalah yang sangat penting. Abang makasih udah nanya ini. 10-20 tahun kemudian tuh teman-teman yang jadi penentu kebijakan. Ya. Dan yang ngerinya adalah ketika teman-teman itu terpaku pada gadget ya. Aku premisin dulu deh. Gini, teman-teman. Maaf ya, aku jawabnya agak muter biar teman-temannya notice. Otak manusia itu ada dua, bukan kiri kanan ya, tapi ada otak depan sama otak kecil di belakang. Oke. Yang depan itu namanya new cortex, yang belakang itu namanya reptilian brain. New cortex itu untuk nyaring informasi, untuk refleksi, untuk berpikir. Sementara reptilian brain itu untuk otak reptil. Ini akar dari being. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba gempa, teman-teman nggak mikir, lari aja gitu. Gempa lari, nggak mikir. Nggak, gempa ini 30,5 skala Richter, aku harus lari, pintu itu jaraknya 6 meter. Kalau nggak gitu, keburu ambruk bangunannya. Ya, kita lari aja, kucing, gitu. Jadi, itu reptilian brain. Nah, masalahnya, orang sekarang atau anak muda sekarang kebanyakan reptilian brain. New cortex-nya kurang. Jadi akhirnya kita serba kaget. Viral, astagfirullah. Jadi kita apa nih? Jadi kita gampang kaget. Akhirnya kita gampang ke brainwash oleh info-info yang belum sahih di internet. Pemerintah ini itu kayak gak menyaring dulu. Gak nyaring kan? New cortex itu untuk nyaring. Kita nonton Naruto nih. Ya. Tapi kita beres Naruto nggak pengen jadi Hokage kan? Kita tahu itu fiksi. Ya, dan kita nggak langsung ngelatih Rasengan gitu. Enggak, kita tahu itu fiksi dan itu disaring oleh New cortex. Nah, masalahnya kita nggak pakai itu pas baca medsos. Iya. Jadi pas baca medsos, ya udah langsung diimani aja dan itu bahaya. Ketika ada isu, astagfirullah NKRI sebentar lagi, hutang ini ternyata pemerintahan. Nah, kita tuh gampang ke brainwash. Akhirnya yang muncul itu hate speech. Yang muncul tuh udah bentuk tidak kepercayaan, keraguan, kebencian. Padahal yang kita baca tuh masih itu harus banyak lagi dikaji ulang. Termasuk pandemi ini sangat berbeda gitu antara waspada dan panik ya Kang. Beda banget itu. Beda banget. Dan itulah kenapa aku di awal aku nggak mau ngasih fatwa karena itu bukan ranahku. Yang penting kita urusi pribadi dan batin kita sendiri secara kesehatan ataupun secara kesehatan batin. Tuh, jadi ketika pertanyaan Abang tadi, aku pikir mari anak muda sekarang untuk ngegedein new cortex. Jadi kalau ada informasi apa-apa kita refleksikan, kita pikirkan dan kita jangan latah dan gampang kaget. Sehingga kita bisa memperbaiki bangsa ini menurut versi kita masing-masing dengan karya kita masing-masing. Karena kalau pemuda otaknya udah nggak sehat, gampang kagetan, latah dan gampang nyebar hoax, ya sudah kita nggak punya masa depan in the future. Dan yang jadi permasalahannya bahwa kita ini yang menjadi penerus masa depan ini. Iya. Aduh sebenarnya Kang. Iya. Banyak banget gitu pengen sering-sering lagi tapi dikarenakan waktu habis yang kurang memadai. Oke, buat teman-teman semuanya yang udah nonton, entah itu sambil rebahan atau ngemil atau apapun itu terserah. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Oke, buat teman-teman nih, khususnya sahabat Smith, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel ini dan jangan lupa juga follow akun Instagram @smk.miftahussalam dan juga @posmit karena itu semua gratis. Oke, mungkin teman-teman semua nih ada yang kepo terhadap narasumber kita. Apa sih Instagramnya? Boleh kan disebutin Instagram? Boleh, Instagramnya ribet namanya. @abigail_z Abigail. Abigail tuh nama malaikat, makanya gua sih @abigail_z. Nanti ada mungkin di bawah aku kirimin ke Bunga nanti. Ya itu teman-temannya cepat di follow cepat. Kalau boleh nanya nih nanti di DM atau boleh dong, santai aja. Tuh, jadi aku teman-teman muridku juga teman-teman kalau ada DM aja ya gitu. Oke, siap. Sangat welcome sekali ya narasumber ini luar biasa sekali. Saya benar-benar Kang dari awal acara sampai ini tuh benar-benar membuka wawasan saya pribadi, merubah sudut pandang saya tentang pandemi, tentang true love, tentang makna berkurban dan lain sebagainya. Dan terima kasih banyak karena Kang Zam-Zam telah memenuhi undangan. Semoga tidak kapok. Kalau next time diundang lagi. Mau dong, mau. Maksudnya teman-temannya keren banget nih nyiapin acara, bikin share. Terima kasih. OSIS-nya keren-keren luar biasa, sukses terus ya teman-temannya. Keren. Amin. Baik, buat teman-teman semua yang menonton ini dalam keadaan yang berbahagia, saya benar-benar berat hati sekali sih kalau pengen mengakhiri itu masih pengen sih ngobrol-ngobrol mainnya gitu. Tapi ya karena kan mungkin next time kita bisa bertemu lagi.
Baik, saya Agung Aditya Nugraha. Dan saya Lisna Siti Samrak Ojia. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih banyak Ya, sama-sama.